Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas lebih lanjut lagi soal mengapa kok penulis nggak beli motor Honda. Sebelumnya sempat menjelaskan singkat, sekarang penulis jelaskan panjang. Jadi penulis sudah beberapa kali punya motor Honda yang hasil beli sendiri, uang sendiri, itu mulai dari Honda Supra. Jadi sebentar minggir dulu. Jadi penulis itu punya motor pertama, Honda pertama itu adalah Honda Suprafit. Suprafit yang pertama, mungkin apa ya, setelahnya Legenda atau apa ya. Yang jelas waktu itu motor Legenda, Honda Legenda itu dikenal murahan banget. Kualitasnya dipertanyakan. Jadi nggak ada harganya lah dulu motor Honda Legenda itu. Terus penulis punya Honda Suprafit. Waktu itu bekas ya, nggak tahu kenapa punya, tapi bekas, soalnya istri yang nyari. Empuk, tapi penulis masih belum ngerti saat itu soal suspensi. Jadi yang ngertinya empuk tapi kok gak stabil gitu, kok keol-keol gitu, nggak ngerti. Ya wes, waktu itu belum pernah ngukur bensin, pokok pakai gitu toh aja. Berangkat pulang, suara mesinnya dulu halus, apalagi waktu itu penulis pakai oli, terus pakai aditif oli top one. Ya top beneran, suara mesin halus. Tapi pernah sekali waktu digas itu sampai gak kuat, kampas apanya itu, kopling ganda mungkin ya istilahnya, sampai kopling gandanya nggak kuat. Karena nggak kuat ya, bagian dalaman terus akhirnya servis, terus akhirnya jadi nggak enak. Oli disebut terlalu kental. Jadi penulis itu pernah ya wes, mesin itu sampai rusak. Ternyata banyak bagian dalam motor itu harusnya yang diganti secara kontinu. Ada bagian plastik gitu loh, di dalam mesin ada plastiknya, penulis nggak paham itu. Dan plastik itu dipakai untuk nahan rantai mesin, rantai keteng mesin. Jadi rantai di dalam mesin itu andalannya plastik. Plastik itu katanya harus sering diganti. Penulis nggak paham mengapa kok sampai dalamnya mesin ada plastik itu. Jadi motor kemudian lama dipakai itu dijual dalam kondisi nggak enak, gasnya nggak enak, ya semacam-macam nggak enak lah. Yang terutama dari sisi mesin. Saat itu nggak ngukur irit rak enggaknya. Terus apalagi Suzuki. Nulis juga pernah punya Suzuki Crystal Tune pertama, terus Crystal biasa. Jadi ada dua sepeda motor. Kemudian setelah itu Suprafit dan Crystal. Suprafitnya kejual duluan karena sudah nggak enak duluan mesinnya terutama ya. Setelah itu
dijual ganti Shogun. Nah, akhirnya kristal Shogun ya berakhir juga. Kristal Tun, aku jual Kristal Tun itu beli juga Honda Supra Fit X-New. Nah, Supra Fit X-New ini beli baru lah. Kristal Tun dijual, Shogun dijual, belinya Honda Supra Fit New. Honda Supra Fit New ini jadi mengecewakan. Kecewanya apa? Karena sama bengkel resmi Honda, sama pemasaran Honda disebut motor Honda itu yang paling irit. Ya, pokok di mana-mana Honda paling irit. Penulis punya Kristal Tun. Kristal Tun itu Kristal Tunnya sudah dijual duluan ya, pakai kristal yang tanpa tun, Suzuki kristal tanpa tun. Ya agak ribet juga sih kristal itu, karena bagian knalpot sering longgar. Yang untuk sambungan knalpotnya kayak yang versi standar itu kan ada sambungannya. Nah itu sering longgar sendiri. Terus harus ngisi oli samping. Nah itu agak malesnya. Terakhir pakai minyak goreng, aduh asapnya banyak. Ya dari sisi akselerasi nggak sip, yang paling ribet ya asapnya itulah. Terus itu akhirnya dijual, dua-duanya Supra Fit Kristal Tun dijual, Shogun jual, ganti Supra Fit X-New. Nah Supra Fit X-New ini katanya kan irit, tapi ternyata enggak, bohong lah. Kira-kira itu 1:30. Motor bebek 100 cc, konsumsi bahan bakarnya 1:30. Itu ngacu gitu. Mesin 4 tak 100 cc, konsumsi bahan bakar 1:30. Penulis pernah mengendarai Yamaha Krypton kok Kristal. Itu lebih irit, penulis lupa pasnya berapa, tapi jelas lebih irit. Mungkin 1:40 berapa gitu kilometer per liter. Yang jelas jauh lebih irit. Yang ini Honda Supra Fit X-New beli baru nyis, coba pakai Eco Riding, sering pakai gigi 4, cuma dapat 1:30. Ini mode boros ya, boros banget lah. Sebelumnya penulis punya kristal yang standar itu ya sama 1:30. Jadi ya aneh lah, diomong lebih irit dari 2 tak tapi kok tetap 1:30. Kalau motor bebek ya, kalau Suzuki saat itu yang irit itu RC 100, RC 80 itu irit. Nah yang kristal itu termasuk boros 1:30. Nah tapi ternyata motor 4 tak 100 cc yang dipasarkan, dipamerkan, disombong-sombongkan oleh Honda sebagai motor irit, sama saja borosnya. Ya sejak mulai dari itu penulis jadi agak nggak percaya lah sama Honda. Ngomongnya itu loh sering asal jeplak, nggak sesuai kenyataan, ngomong tapi tanpa fakta. Itu yang nggak suka itu dari pabrikan Jepang. Di sana nggak ada istilah jualan jujur, itu nggak ada kayaknya. Nah, terus
ya makin lama masalah yang sering terjadi itu speedometer sering mati, kabelnya putus gitu. Terus selain kabel putus, bearing depan, bearing rantai, bearingnya, ban belakang. Bearing belakang kan ada 3, penulis nggak tahu, padahal nggak ada salah apa-apa, tapi tahu-tahu belum umur 3 tahun mungkin ya, belakang kelotak-kelotak sampai ya kemakan banyak lah bagian lain, sampai hose tengah yang untuk rem tromolnya itu kemakan juga. Ternyata gear itu nggak cuma ban, nggak cuma yang di roda, tapi untuk di rantai juga ada gearnya, dan itu oblak. Nggak tahu masalahnya apa, di mana yang bikin oblak itu. Ya wis lah, dari sisi suspensi gitu juga, rantai beli baru tetap umurnya pendek, dalam waktu 2 bulan langsung sudah nggak kencang lagi. Waktu itu masih nggak ngerti suspensi ya, suspensi dandul mantulnya nggak berhenti, wah enak empuk ya, padahal yang enggak, suspensi nggak berhenti mantulnya itu jelek. Dan ternyata yang itu mantulnya nggak berhenti. Yang lebih nggak enak lagi, waktu dipakai di jalan yang gelombangnya agak panjang gitu, di jalan beton yang biasa penulis lewati saat berangkat kerja itu, motor itu bisa selewat yang bagian belakang. Selidik punya selidik apa ternyata? Desain rantainya. Jadi kalau orang duduk, apalagi sama penumpang, itu bagian belakang itu bisa belok sendiri, karena ternyata setelan rantai kalau dinaiki itu beda banget dengan saat di sandar tengah. Jadi kan mekaniknya ini entah lugu, entah Honda sendiri nggak pernah ngasih tahu, nggak ada pendidikan, mekanik dibiarkan ngomong-ngomong, nggak dididik. Nah itu nyetel rantai kan sambil sandar tengah, tapi nyatanya begitu di sandar tengah, nyetelnya sandar tengah, terus begitu dinaiki langsung rantai ini ketarik. Jadi setelan yang normal di saat di bengkel itu waktu dinaiki terlalu keras. Penulis sering loh sampai protes ke mekaniknya itu. Ya karena suaranya konsumen itu apa sih, nggak akan didengar sama mekanik pabrikan itu. Ajaran pabriknya yang dianggap pasti bener, pasti super, padahal ya jelas-jelas waktu penulis naiki rantainya ketarik, itu yang nyetel rantai, enggak mas, nyetelnya gak ngono, salah itu. Nah yang goblok siapa sih? Honda sendiri gitu. Masa sih di Honda itu nggak ada yang ngerti kayak gitu, remeh loh itu. Hal-hal yang sepele, tapi masa di seluruh Honda, seluruh Indonesia, seluruh dunia kok nggak ada yang tahu kalau motor di sandar tengah normal, tapi kalau diduduki keras rantainya, tekanan kerenggangan rantainya, harusnya nyentelnya ya waktu lagi diduduki gitu. Itu harusnya panduannya, itu harusnya yang normal. Tapi kok malah disuruh waktu sandar tengah, itu nggak tahu penulis itu logikanya dari mana itu. Yang namanya kalau sudah diduduki itu rantainya makin keras, ya harusnya waktu nyetel ya waktu dinaiki. Kalau tahu mekaniknya goblok-goblok atau teknisi sekelas nasional goblok-goblok, ya Honda dong yang rada pinter, agak pinter dikit.
disetel sehingga apa, didesain sehingga waktu di sandar tengah dengan waktu dinaiki itu kerenggangan rantai nggak berubah. Ya nggak pinter dikit dong, masa gitu aja nggak mampu. Ya sejak itulah penulis meragukan kepintaran teknisi Jepang, teknisi Honda itu. Dari sisi pemasaran banyak bohongnya, dari sisi desain kok ya nggak mikir gitu loh, nggak logis. Repotnya banyak orang yang percaya pabrik itu pinter, nggak mungkin nggak barang rusak. Tapi nyatanya ya gitu. Akhirnya apa? Kan penulis kalau nyetel sendiri di depan bengkelnya itu pasti dimarahi. Ya wis, penulis setiap kali servis pasti bawa kunci pas yang bisa untuk buka, bisa untuk ngendor atau ngencangkan rantainya. Dan penulis nggak berani melakukannya di depan bengkelnya karena pasti nanti dimarahi, dianggap goblok penulis. Padahal yang goblok sana yang keminter tapi salah, ya goblok kan. Ya wis, ya penulis terpaksa nyetel sendiri. Tapi ya jarak apa waktu nyetel itu kan sudah dinaiki, itu rantainya sudah melar. Itu saking jeleknya rantainya, karena nyetelnya apa terlalu presisi lah dari sandar, waktu sandar tengah. Begitu dinaiki jarak beberapa ratus meter itu sudah sudah enggak apa lagi ya, enggak nyis lagi rantainya, sudah melar. Yakin melar ini. Nah wis gitulah, wis lewat itu. Terus ya itu dari bearingnya oblak atau macam-macam, dari steering gerak-gerak. Nah terus akhirnya punya Honda Beat generasi ESP, lumayan baru, masih beda berapa? Beda 2 generasi dengan yang sekarang. Sama-sama sudah injeksi ESP itu, dan penyempurnaan dari VFI ya. Beltnya diperpanjang, rollernya dirubah, top speednya nambah, akselerasi nambah katanya. Tapi tetap sekoknya itu tetap nggak enak. Sekarang kondisi Honda Beat itu menurut penulis nggak aman. Dari CBA sudah penulis buat nggak fungsi ya, karena istri penulis beberapa kali jatuh karena CBS itu. Penulis pernah merasakan ngerinya CBS. Dan apalagi ya cerita-cerita karena jatuh CBS itu banyak. Penulis juga koleksi cerita-cerita itu di kupasmotor.wordpress.com. Jadi udah koleksi. Ya intinya kalau pakai CBS itu bukan sesuatu yang bikin tambah aman kalau orang ringnya sudah memenuhi aturan. Dan untuk orang yang nggak memenuhi aturan, bahaya. Apalagi orang yang nuruti aturan ngerem, kalau ngerem depan duluan terus belakang untuk penyeimbang, mateng itu, mati itu. Dulu penulis kan waktu pakai Beat sih yang ngeremnya campuran lah, nggak ngerem belakang dulu tapi depan dulu kadang. Dan ya itu ngerti kalau CBS itu. Jadi waktu CBS-nya ini beda-beda loh ya. Mungkin untuk yang Vario nggak mengalami ini, mungkin untuk yang Honda Beat aja. Scoopy mungkin juga enggak. Soalnya penulis pernah coba ke bengkel ya, ke dealer. Itu beda. Jadi kan penulis pernah ketemu
penyesuaian dari Jakarta sama Pak mekanik siapa, Pak Murti ya, Pak Mujopo, maaf Pak lupa namanya ya, lupa lagi. Itu gini, CBS itu secara desain tuas rem ditekan, tuas rem belakang ditekan, itu yang ditekan duluan adalah rem belakang. Perhatikan ya, waktu tuas rem kiri ini ditekan di motor matic, maka rem belakang yang aktif duluan. Itu yang ngomong Honda resmi. Ada juga di YouTube di video penjelasan soal cara kerja CBS, combi brake. Itu gitu. Di rem belakang dulu yang aktif, baru rem depan. Tapi di motor penulis enggak. Di motor penulis waktu ditekan dikit ya, depan dulu yang ketarik. Jadi ngerem dikit, baru yang belakang. Dan di dealer itu juga sama. Ditarik tuas kiri itu yang untuk Honda Beat khusus, ada 2 motor di situ. Itu begitu tuas kiri ditarik, yang kanan juga ikut ketarik duluan. Yang Scoopy sama yang Vario enggak. Jadi begitu tuas rem kiri ditekan, yang belakang dulu ketarik, seret. Begitu belakangnya sudah banyak ketarik, baru tuas rem depan ketarik. Entah mengapa, nggak tahu apa bedanya antara yang di Scoopy dengan yang di Beat atau Vario. Itu kalau dari mekanismenya katanya itu harusnya gitu. Tapi kalau kebalik ya memang kan bagian CBS itu ada mekanisme kotak itu kalau kebalik bisa. Katanya sih nggak bisa kebalik ya, tapi kalau cara kerjanya kebalik itu ya maka jadi yang depan dulu yang ketarik. Kalau depan dulu ketarik ya bahaya kan. Ya wis, penulis nggak coba perbaiki, matikan aja wis, sudah CBS itu. Sekarang yang bikin nggak aman itu rem depan nggak pakem, sama sekali nggak pakem. Tapi cakarannya nggak berkurang, terus kampasnya juga masih utuh gitu loh. Tapi rem depan nggak pakem, sangat nggak pakem. Penulis pernah sampai nabrak orang, nabrak motor, sampai bagian depan hancur-cur gara-gara rem depan nggak pakem ini. Padahal rem depan kan penting ya. Penulis itu memang rem dahului pakai rem belakang, tapi rem depan tetap dipakai, tetap yang mayoritas tenaga itu cuma ngawalinya aja kan pakai rem belakang. Nah itu skok belakang sudah lama sekali penulis ganti. Sekarang ganti merek DBS nya kayaknya di DBS rekondisi kok, karena kondisinya kok sangat jelek. Tapi ya masih hambatan suspensinya jelas kurang, tapi sampai sekarang kerjanya masih lumayan lah, masih bisa nggak sampai kayak punya Honda gitulah. Terus nah itu suspensi depan itu waduh, katanya dulu karaten, kok bisa karaten gitu loh. Jadi kondisi itu piston apa sih namanya, garpu depannya, pokoknya besi silindernya yang depan itu karena keropos, karena karaten, jadi aliran olinya itu nggak bisa menghambat gerakan suspensi dengan sempurna. Karena nggak bisa menghambat dengan sempurna, jadinya ya nggak fungsi. Karena ada 2, yang satu sudah kacau, yang satu lagi jadi ikut-ikutan nggak enak. Jadi kalau naik motor itu rasanya kayak sempat miring-miring gitulah. Karena nggak pakem itu, kok nggak pakem, karena
hambatannya suspensi depan kurang, nggak enak lewat jalan apa paving gitu, gludek itu yang depan membal-membal, padahal yang belakang itu kurang sip ya, yang depan lebih kurang sip lagi. Dulu kan penulis pakai suspensi sebelum pakai DBS pakai YSS DTG. Nah itu YSS DTG itu mantap banget, itu mantap, manteng teng. Kalau yang suspensi bawaan itu dipakai lewat jalan beton yang biasa berangkat itu, oh aduh, masa ya top speed sampai turun gludak pas jalan 80, jalan apa gas nggak dikurangi, tiba-tiba turun sendiri 70 60, gara-gara ya itu suspensinya jadi menghambat lajunya motor. Saking parahnya apa redamannya, saking parahnya apa desainnya, itu desain Jepang yang katanya sangat canggih gitu konon, tapi ya kenyataan enggak. Kalau disebut apa ahli suspensi Jepang itu jago, wah, kalau ketemu orangnya langsung tak maki-maki. Insinyur apa itu, jago apa, ahli apa, suspensi Honda itu nggak pernah ada yang enak, kok ngaku-ngaku. Terserah ya, motor Honda apa CBR 1000 itu diakui sebagai motor paling nyaman, terserah wis sana. Tapi kan ini Indonesia beda lagi, ngakunya kan paling ahli suspensi, ya wis harusnya enak, tapi nyatanya enggak. Honda Beat itu waktu masih pakai YSS DTG, waduh empuk yang belakang tok, tapi yang depan waktu masih apa awal-awal emang masih lumayan lah. Jadi waktu awal-awal baru, enggak baru sih, barusan ganti skok belakang, itu suspensi depan itu terasa kalah empuk dari yang belakang. Padahal biasanya kan motor kalau dikasih apa motor itu biasanya suspensi depan lebih empuk, lebih enak. Itu enggak, jadi lebih enak yang belakang. Dan ternyata kemudian suspensi YSS DTG nya dalam waktu 1 tahun bermasalah, jadi apa kayak olinya muncrat semua, kelihatan bekasnya, muncratnya, meledosnya. Kemungkinan tabung nitrogennya meledos ya. Terus akhirnya penulis bongkar, yang Honda Beat ganti DBS yang enggak ada tabung tambahan. Terus YSS DTG nya penulis bongkar, penulis buat video. Nah penulis tambah dikit oli lewat luar pakai model pompa gitu lah. Akhirnya YSS DTG nya fungsi lagi, enak lagi. Penulis pasang di Suzuki Spin. Nah di Suzuki Spin itu jelas depan sama belakang itu imbang, sepadan gitu loh, enak banget pakainya. Itu padahal preload penulis tambahi karena hambatan suspensinya kayak terlalu besar, mungkin karena olinya yang penulis tambahkan itu 20W50 terlalu kental mungkin ya, abot ya wis preload ditambah jadi imbang wis, enak banget. Jalan beton itu melaku satu seenak, kayak waktu apa Suzuki Next sekarang pakai DBS tabung lah, stabilnya kayak gitu. Kalau ini mungkin buat 100 di jalan beton itu ya yang menghambat suspensi, mau kencang nggak bisa karena suspensi. Motor gerojakan tapi kecepatan top speed-nya terhambat. Yang bilang keras cocok balapan itu ngaco, ngawur. Kecuali lintasannya mulus-mulus baru ngomong gitu. Kalau lintasannya kayak gini, jalan gini aja naik turun ya nggak cocok lah. Jadi dari suspensi itu yang Honda Beat loh ya. Penulis lihat nggak pernah naik PCX, guys, ngaku nggak pernah naik PCX. Honda Scoopy nggak pernah. Tapi penulis lihat, aduh, yang apa itu PCX gitu, katanya empuk, tapi kok
ada tingkat kekerasan kan, yang tuh setengah keras sama keras kali ya, itu terlihat kok. Penulis kan ya sering membutuhkan PCE gitu, terlihat suspensinya keras. Ya beda lah suspensi keras dengan suspensi empuk. Kalau empuk itu lewat jalan nggak enak ya, nggak godak-godek gitu. Tapi kalau keras ya nggak stabil gitu. Cuma sayang ini kameranya penulis kamera nggak bagus ya, gerakan cepat nggak bisa deteksi, masih otak zoom apa nggak kelihatan, frame rate nya kurang tinggi. Mungkin kalau yang punya anak itu tipe 6 Redmi Note 6 itu mungkin bisa ya FPS nya. Ini kalau yang ini cuma Redmi 4A kurang, nggak bagus ya. Jadi apa, suspensi itu kacau banget. Pernah penulis lihat apa, Honda ADV katanya kan pengembangannya PCX, tapi kok yang diperpanjang katanya lebih panjang kan, lebih nyaman. Itu jadi panjang berapa ya, 340 mm berapa gitu. Nah lebih panjang kan, tapi yang dipanjangkan itu bagian yang keras loh, nggak masuk akal bis. Sementara bagian yang empuk sendiri itu nggak kepake. Jadi kan apa, bagian empuk itu sedikit ya, begitu dinaiki bagian empuknya itu terlihat nggak bergerak. Padahal yang namanya suspensi itu kan biar bisa membantu. Kalau bagiannya ada yang nggak bergerak waktu dinaiki itu kan bagian yang percuma, nggak ada bagian empuknya. Jadi ya nggak paham lah. Yang bagian mediumnya juga nggak ditambah banyak, parah ya. Terus penulis juga pernah coba apa, Honda Vario yang baru. Ada saudara punya penulis Nike, komentar pertama apa, wah tos gak enak, keras mas. Mungkin sama skok belakangnya NMAX ini masih lebih empuk, NMAX belakang ini ngaco suspensinya itu. Entahlah kok bisa sampai ada orang memuji apa, ahli suspensinya Honda, ahli suspensi Jepang itu jago. Wis makanya penulis nggak beli motor Honda, kapok. Kapok dibohongi. Wes kapok sama klaim-klaimnya yang ternyata bladus semua. Disebut nyaman, elegan. Nah, apanya yang elegan kalau motor dipakai nggak enak? Apanya yang elegan kalau misalnya untuk duduk aja di Vario itu ruang lutut nggak cukup, untuk selonjor nggak bisa. Ya wis, maka masanya ergonomi jadi kacau. Ya sudahlah, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.